Hi guys! Now, I will explain TOEFL skill about object of preposition. For you who are preparing for TOEFL, let's watch this video. If you find this video useful for you, don't forget to subscribe this video because there are still many videos that you should know. Okay, thank you guys and keep watching. Oke, slide 1 itu tentang object of preposition, bagian the definition ya, definisinya ya. Oke, object of preposition. Nah, an object of preposition is noun or a pronoun that come after a preposition such as in, at, of, to, by, behind, and on to form a prepositional phrase. Jadi di sini katanya teman-teman, di sini katanya object of preposisi itu adalah kata benda, noun ini kata benda ya, atau kata ganti pronoun ya, pronoun, kata ganti orang misalnya ya, pronoun that comes, yang datang setelah preposisi seperti in itu artinya di ya, at pada, of dari, to untuk, by dengan, behind, and on to form a prepositional phrase dari bentuk prepositional phrase. Jadi selalu datang object of preposition itu setelah preposisi. Preposisi tahu ya, kata hubung ya. Misalnya yang aku sebutin ini ya, in, at, of, to, by, behind. Jadi ada kata benda atau kata ganti setelah kata preposisi, itu namanya object of preposition. Oke, nice ya. Next example. This is the example of object of preposition. The trip to the Iceland on Saturday will last for 3 hours. Nah, ini katanya perjalanan ke pulau pada hari Saturday akan berakhir 3 jam lagi katanya ya. Jadi di sini harus kita identifikasi mana yang merupakan preposisi. Oke, bukan preposisi ya teman-teman, object of preposition ya. Jadi ini preposisinya atau kata hubungnya ini ada to, ada on. Jadi kata benda or kata ganti setelah to or on itu adalah object of preposition. Nah, coba lihat ini ada to, setelah to ini ada the island, the Iceland ya. Oke, ini adalah object of preposition dari to ya. Ini berarti kata benda ya. Pulau ini kan kata benda ya. On Saturday. Nah, Saturday is object of preposition dari on. Nah, itu dia ya. Jadi di sini ada dua object of preposition, yaitu the island sama Saturday. Oke, nah itu dia. Oke, berarti object of prepositionnya dua ya, preposisinya ada dua juga. Nah, ini dia. Oke, ada yang ketinggalan ya. For 3 hours. For ini juga preposition ya, kata hubung. 3 hours ini adalah object of preposition dari for. Nah, ini the sentence contain 3 object of prepositions. Iceland is the object of preposition to. Saturday is the object of the preposition on. Kemudian hours is the object of the preposition for. Jadi ada kata benda, 3 kata bendanya ya, itu adalah object of preposition namanya ya. Kata benda atau kata ganti yang datang setelah preposisi itu namanya object of preposition ya. Oke. Jadi ada 3 object of preposition in this example. Next, I will explain the next slide. Oke, ini katanya
To Mickey, bla 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 was a big surprise, katanya kayak gitu ya. Kita isi bla bla blanya ini ya. Jadi sebelumnya aku udah jelasin bahwa dalam satu kalimat itu harus atau mesti ada satu subjek dan satu verb ya. Verb itu kata mengerjakan sesuatu, misalnya lagi membaca, lagi menulis kayak gitu ya. Nah, was ini juga merupakan salah satu dari to be ya. To be merupakan ya, berarti satu kalimat tuh harus ada satu subjek, satu verb, atau minimal dilengkapi oleh to be kayak gitu ya. Ada subjek, ada to be kayak gitu. Kalau nggak ada berarti ada yang missing. Nah, ini apa nih yang missingnya? Ini ada to be. Oke, yang missing adalah subjeknya ya. Mickey ini bukan subjek. Because of what? Karena apa? Bukan subjek. Ini ada to ya. Kalau ada to, ini ada preposition. Ingat, setelah preposition itu ada kata benda, berarti itu bukan atau tidak bisa menjadi subjek ya. Karena object of preposition. Nah, bukan subjek ini ya. Oke, berarti yang missing adalah subjeknya. Mana yang merupakan jawaban yang bisa menjadi subjek? Really ini bukan subjek ya. Really ini adalah kata really, benar-benar artinya ya apa ya, adverb kata keterangan ya. Really, you are really pretty. The party, ini kita tinggalkan dulu karena ada kemungkinan ini bisa menjadi subjek. Funny, lucu. To make it funny. When ini bukan subjek ya teman-teman, ini bisa menjadi penghubung juga ya. Oke. A preposition, Nah, jadi di sini a preposition is followed by noun or pronoun. Preposisi selalu diikuti kata benda dan kata ganti, that is called an object of preposition, yang disebutkan sebagai object of preposition ya. If a word is an object, jika a word, kata adalah sebuah object of preposition, ya, it is not the subject. Itu bukan subjeknya kayak gitu. Oke, berarti to Mickey di sini bukanlah subjek. Yang bisa menjadi subjek adalah the party ya. Ini artinya pesta. To Mickey, bagi Mickey, pestanya adalah sangat-sangat surprise gitu. Surprise yang luar biasa, big surprise kayak gitu ya. Jadi jawabannya the party, karena the party ini adalah bisa menjadi subjek. The party itu kata benda ya teman-teman, pesta itu ya. Sebelumnya aku udah ngajarin ya, boleh dibongkar-bongkar lagi video aku. Oke, exercise 1. Each of the following sentence contains one or more prepositional phrase. Underline the subject and the verb twice. Circle the prepositional phrase that come before the verb. Then indicate if the sentence are correct or incorrect. Jadi di sini kita disuruh membetulkan atau mengkorekkan dan menginkorekkan apabila kalimat tersebut salah ya teman-teman. Jadi di sini kita cekin apakah sudah lengkap subjeknya atau verbnya. Nah, itu yang kita cekin ya. Dan ingat, yang menjadi pelajaran kita hari ini adalah kalau ada kata benda atau kata ganti setelah preposisi ya, itu bukanlah subjek, alias itu adalah object of preposition kayak gitu. Okay, number 1. The name of the baby crib. The name of the baby in the crib is Jack. Nah, ini katanya nama dari seorang bayi di ini artinya apa ya? Ayunan ya. Bayi itu di ayunan biasanya kan. Adalah si Jack gitu ya. Oke, ini the name of the baby adalah subjeknya ya. Ini subjek, kemudian is ini adalah verbnya ya. Verb to be ya, to be verb. Jadi lengkap ya subjek verbnya. Jadi jawaban number 1 is correct. Betul ya. Number 2. By the next meeting of the class need to turn in the papers.
Nah, by the next meeting, oleh pertemuan selanjutnya dari kelas membutuhkan to turn it in the papers. Membutuhkan pengembalian dari paper-papernya. Ini ada by. By ini adalah preposisi. Setelah preposisi ada the next of meeting of the class. Ini adalah object of preposisinya tadi ya yang kita pelajari OP. OP itu datang setelah preposisi ya. Object of preposition datang setelah preposisi. Itu artinya iya object of preposition ya. Need itu verb. Nah, ini yang missing adalah subjeknya. There is no subject here. Berarti kalimat ini ada incorrect. Ingat, preposisi atau object of preposition is not the subject. Nggak bisa menjadi subjek ya. Subjek itu berdiri sendiri tanpa adanya preposisi di awalnya. Okay, number 3. The direction to the exercise on page 20 unclear. Nah, arah dari latihan page 20 halaman 20 tidak jelas. Ini oke, this is a subject. Nah, the direction to the exercise ini adalah subjeknya. Nih, arah ini subjek ya. To the exercise on page 20 unclear. Nah, ini nggak ada verbnya ya, teman-teman. Nggak ada kata kerja alias juga nggak ada to be di sini. Oke, jadi incorrect, salah ya. Nah, ini bukan to be ini, unclear. Ini adalah kata sifat ya, tidak jelas. Because of the heavy rain, karena hujan lebat, throughout the night. Sepanjang artinya throughout nih ya, sepanjang malam. The walkway are muddy. Jalan setapak artinya ya. Ini the walkway ini jalan setapak. Ah, ini subjeknya ya. Are ini adalah to be atau to be ya, verb. Nah, verb atau to be. Jadi satu kalimat harus dilengkapi satu subjek atau satu verb. Nah, to be juga adalah bagian dari verb ya. Mudi ini artinya becek. Oke, ini adalah object of prepositionnya ya. Because ini kan preposisi ya. Setelah because of ini adalah OP. Nah, jadi jadi nomor 4 itu ini ya, correct ya, karena subjek dan verbnya lengkap. Correct. Oke. Nomor 5, during the week eat lunch in the school cafeteria. During ini adalah preposisi ya, P ya. The week eat lunch. Nah, ini adalah object of preposisi ya, OP-nya. In ini ada preposisi dan the school cafeteria-nya object of preposisi. Jadi there is no subject and no verb here. Jadi jawabannya incorrect ya. Nggak ada subjek, nggak ada verbnya. Jadi oke, exercise 2 ini soal pilihan ganda nomor 1. Nomor 1 adalah number one Mark Twain the years after the Civil War, the Gilded Age. Nah, Mark Twain ini adalah subjeknya, bla bla bla, the years after the Civil War. Nah, the years after ini bukan verb ya. After the Civil War, perang saudara. Nah, ini tidak ada kata kerja dan tidak ada to be. Jadi cari jawaban yang merupakan kata kerja dan atau to be. Calling ini tidak bisa menjadi kata kerja karena verb ing tidak bisa berdiri sendiri, dia harus diikuti to be ya. He called. Nah, he called, he ini adalah subjek. Subjeknya udah ada, jadi jangan dicari lagi ya, jangan dicari-cari yang udah ada. Oke, his calls ini merupakan subjek. Subjek kita udah ada ya, nggak perlu lagi dicari-cari kalau udah ketemu ya. Oke, jawabannya call, alpha ya. Mark Twain memanggil tahun setelah perang saudara, Civil War, perang saudara ya, sebagai Gilded Age, masa emas. Oke, number 2, early bla 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 toes instead of hoofs on their feet. Oke. Early ini merupakan ini bukan subjek karena ini adalah early, awalnya adverb ya, adverb. Kita identifikasi apakah di sini ada subjek, ada verb. Subjeknya nggak ada ya, kata bendanya nggak ada. Yang bisa menjadi subjek kan kemarin kata benda, bisa kata benda ya, atau negara atau pokoknya cari kata benda kayak gitu ya. Nah, choose instead
Nah, ini bukanlah verb ya. Ini tidak verb. Nah, ini bukanlah verb. Jadi yang missing adalah subjek dan verb di sini. Subjek dan verb. Horse ini cuma subjek doang ya. Had horses ini nggak mungkin to be-nya duluan ya, nggak mungkin. Jadi salah jawabannya. Nah, horse had. Inilah jawabannya ya. Horse ini adalah subjek, had itu adalah to be-nya ya. Nah, itu dia. Oke, jadi jawaban nomor 2 C. Nomor 3. Bla 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 grow close to the ground in the short Arctic summer. Nah, ini apa jawabannya? Nah, kita identifikasi lengkap nggak subjek verb dari soal ini. Grow ini artinya tumbuh. Tumbuh itu verb ya. Oke, berarti yang missing adalah subjek. Cari option yang merupakan yang bisa menjadi subjek. Above tundra plant. Ingat kalau ada preposisi awalnya, setelah itu ada kata benda, itu nggak bisa menjadi subjek. Jadi salah nomor 1. Nomor D juga salah ya. Ada verb, ada for ini ada preposisi. Preposisi ketemu kata benda itu nggak bisa menjadi subjek ya. Tundra plant are found. Nah ini are found ini adalah kata benda, sedangkan kata bendanya ada. Jadi nggak mesti lagi dicari-cari kalau yang udah ada ya. Oke, berarti jawabannya tundra plants. Nah, nih jadi jawabannya B. Nih kalimatnya seperti ini ya kurang lebih ya. Si plant tundra plant, tanaman tundra tumbuh close to the ground, menjauhi menjauhi atau mendekati ya. Close to the ground, mendekati the ground. Mendekati ground in the short. Ground itu artinya ini tanah kita kayak gitu ya. In the short Arctic summer ya, di musim summer ini si tundra ini tumbuh mendekati tanah kayak gitu ya. Oke. Number 4. In 1867 Alaska from the Russia for 7,2 million. Nah, ini kita identifikasi ada nggak sih subjek dan verbnya? Oke, subjeknya nggak ada ya, karena ini bukan subjek ya. Ini ada preposisi, setelah itu ada tahun, itu nggak bisa menjadi subjek. Berarti cari subjeknya. Subjek udah jelas-jelas missing. Alaska from Rusia. Nah, ini nggak ada kata kerja ya, kata melakukan sesuatu kan nggak ada ya. Alaska dari Rusia for 7,2 million. Apanya yang Alaska dari Rusia itu kan nggak jelas, jadi nggak bisa dibaca soal ini kalau nggak tahu subjeknya apa, verbnya apa. Berarti yang missing adalah subjek dan verbnya. Purchased the United States. Nah, ini purchased ini adalah verb ya, membeli artinya. Tapi nggak ada subjek, jadi salah juga. Yang missing kan subjek dan verb. To purchase, ya ini nggak bisa menjadi subjek ya. To ini ada preposisi. Nah, preposisi diikuti kata benda itu nggak bisa menjadi subjek. The United States purchase of. Nah, ini subjek, bisa menjadi subjek nih. The United States purchase, tapi nggak ada verbnya, jadi salah juga ya. The United States purchase. Amerika Serikat membeli. Nah, ini bisa menjadi verb, ini adalah subjek. Jadi jawabannya dodol. Oke, nomor 5. Nomor 5 soalnya adalah between 1725 and 1750 New England witnessed an increase in the specialization of. Di sini katanya antara 1725 sampai 1750 England baru berharap kenaikan di spesialisasi dari. Oke, ini bukanlah subjek. Kenapa? Karena ada preposisi, jadi bukan subjek. New England, nah Inggris baru, ya ini bisa menjadi subjek ya, kata benda ya. Witness, berharap, nah ini bisa menjadi verb. Kenaikan dari spesialisasi of, subjek verb lengkap. Jadi kita salahkan dong yang ada subjek verbnya, karena kita nggak cari itu lagi. Nah ini salah nih subjek verb. Ini juga salah nih, ada subjek ada verb. Jadi kita salah-salahin aja yang tidak layak menjadi jawaban ya. Oke. Nah, ini occupies ini juga verb. Jadi salah ya. Verb kita udah ada. Ya, inilah jawaban satu-satunya ya. Specialization of occupation. Jadi tinggal melengkapi aja ya. Ini kan preposisi. Setelah preposisi itu kata benda kan. Occupation itu pekerjaan. Nah, pekerjaan itu merupakan salah satu kata benda. The large carotid artery bla 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 to the main part of the brain. Nah,
arteri karotid yang pembuluh ini, arteri pembuluh ya, pembuluh karotid yang sangat besar, titik-titik to the main part of brain, menuju bagian utama dari otak kita ya. Oke, ini bisa menjadi subjek, the large carotid artery ini subjek, tapi nggak ada verbnya ya. Berarti kita cari verbnya. Oke, apa yang bisa menjadi verb di sini? Nah, coba crying blood, membawa darah. Nah, ini tidak bisa menjadi apa yang bisa menjadi verb? Crying blood ini bukan subjek ya. Ini bukan ini bukan verb, bukan kata kerja ya. Kata kerja itu nggak bisa ke verb satu tanpa ing tanpa diikuti to be. Jadi nggak bisa seperti itu ya. Disalah. Blood is crying. Darah dibawa. Nah, oke, ini ada kemungkinan nih. Cries blood, membawa darah. Blood cries, carries, maksudnya carries ya. Jadi ini yang D ini juga salah ya teman-teman. Nah, jawaban yang benar itu adalah carries blood. Nah, ini jawabannya, membawa darah. Jadi si arteri ini membawa darah ke bagian utama dari otak kita. Jadi bukan blood is carried ya, darah dibawa to the main part, ke bagian utama, bukan darah dibawa ya, bukan pasif dia tapi aktif di sini. Si arteri ini membawa darah. Nah, itu dia. Jadi jawabannya C. Oke, nomor selanjutnya. Nomor 7 adalah titik-titik radio as the first practical system of wireless telegraphy. Oke teman-teman, ini dua soal ini nomor 7 dan nomor 8 ini nggak akan aku bahas, tapi coba dijawab di kolom komentar ya. Tulis di kolom komentar apa jawaban dari nomor 7 sama nomor 8. Nanti akan aku konfirmasi jawabannya di kolom komentar juga. Oke, karena video kita terlalu kepanjangan sepertinya, jadi akan aku selesaikan segera. Tapi sebelumnya, teman-teman yang mau subscribe channel ini silahkan di subscribe dulu, boleh di like videonya, di komen, serta share. Terima kasih yang sudah hadir, semoga sehat selalu, urusannya lancar. Yang mau ngedapatin atau mentargetkan lulus beasiswa tahun ini, semoga lulus ya, amin. Oke, see you to the next video ya, bye bye.